Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan saya Anggar Indra Semiki, mahasiswa PPG Dajab Kemenak Angkatan 2, Program Studi Geografi Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 yang bertempat di MA Almanar Tengaran, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi sumber daya kelautan Indonesia. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mengawali pelajaran, silahkan ketua kelas memimpin temannya untuk berdoa. Silahkan. Siap, doa mulai. Kita sudah pelajaran tatap muka, tapi jangan lupa 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Untuk selanjutnya akan saya absen dulu. Ahmad Fajrul Falah, Intan, Maulidia, Oktaviadin, Fikri, Rafika, Vera, Fitri, Widiarti. Oke, berarti hari ini berangkat semuanya ya. Tidak ada yang absen. Nah, ini tolong ditingkatkan ya, karena ini adalah salah satu sikap dari disiplin ya. Setiap hari harus seperti ini. Silahkan berdiri semua, kita cek kerapiannya dulu ya. Hari ini hari Senin, semua seragam sudah sesuai? Oke. Kalau ada sampah di sekitarnya, bisa diambil, dibuang ke tempat sampah. Apa sudah bersih di sekitar meja? Kalau sudah, silakan duduk kembali. Untuk hari ini kita akan mempelajari di subbab yang baru. Ada yang masih ingat kemarin materi apa yang kita pelajari? Kehutanan dan pertambangan di Indonesia. Ada yang masih ingat contoh sumber daya pertambangan apa? Oh ya, silakan. Batu bara, minyak bumi, tambang emas, tembaga, nikel. Nah, itu tambang. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi tambang lain? Ya. Bauxit, biji pasir besi, dan timah. Oh ya, itu adalah sumber daya tambang di Indonesia. Sekarang yang kehutanan. Kemarin kehutanan apa saja? Ada yang masih ingat? Oh ya, silakan. Hutan-hutan tropis, hutan produksi, hutan lindung, hutan rekreasi. Oh ya, itu contoh sumber daya kehutanan. Biasanya hutan difungsikan untuk apa? Ada yang masih ingat? Hidrologis, orologis, estetis, sama. Kita akan memasuki submateri baru, yaitu potensi dan sebaran sumber daya kelautan di Indonesia ya. Kalau kemarin kita mempelajari tambang dan hutan, hari ini kita mempelajari sumber daya kelautan. Ada yang tahu laut itu apa? Ya, silahkan. Kumpulan dari air asin, tempat hidup ikan dan biota
Mungkin yang lain, laut itu apa? Tempat satunya terumbu karang, tempat untuk wisata. Ya, itu pengertian laut yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari ya. Indonesia itu banyak sekali laut, ya enggak? Nah, makanya Indonesia disebut sebagai negara ya. Seperti yang kita ketahui ya, luas negara Indonesia itu 2/3-nya adalah lautan ya. Jadi antara daratan sama lautan lebih luas lautnya. Ada yang bisa menyebutkan laut di Indonesia itu apa saja? Ya, silahkan. Laut Arafuru, Laut Pendek, dan juga Laut Jaya. Ya, laut yang lainnya ada yang bisa menyebutkan? Laut Sulawesi, Laut Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim itu sudah sangat terkenal sekali ya. Dibuktikan bahwa Indonesia itu merupakan negara nomor 2 dengan garis pantai terpanjang. Nomor satunya mana? Kanada. Iya, nomor satunya adalah Kanada ya. Bahkan, nah mungkin kalian tahu ya, ada sebuah lagu yang menceritakan tentang potensi laut Indonesia yang sangat luas. Ada yang tahu lagu apa? Iya, ada lagu anak-anak namanya lagu Nenek Moyangku. Hafal kalian? Pembelajaran hari ini ya, yang pertama nanti peserta didik menjelaskan sumber daya kelautan di Indonesia ya. Jadi nanti manfaat kelautan di Indonesia seperti apa, potensi laut Indonesia seperti apa, nanti kita harus bisa menjelaskan. Yang kedua, menganalisis pemanfaatan dan potensi sumber daya kelautan di Indonesia ya. Nanti permasalahan potensi kelautan di Indonesia itu apa, nanti akan kita jelaskan. Yang ketiga, membuat peta persebaran kelautan di Indonesia. Ini sudah saya siapkan kertas karton, jadi nanti kita menggambar peta persebaran kelautan di Indonesia ya. Nanti juga mengerjakan LKPD, di mana LKPD nanti adalah permasalahan potensi kelautan Indonesia itu apa ya. Karena kita memiliki laut yang luas, itu masalahnya juga banyak sekali. Nanti kita jabarkan permasalahannya apa. Nanti ada sebuah tayangan video, tolong diamati, nanti akan kita analisis bersama ya. Apa isi dari video tersebut? Biodiversity. Lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tempat di mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Lautan yang penuh dengan kehidupan, mulai dari yang kecil tanpa Indonesia beragam spesies unik di dunia tinggal. Sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Video tersebut, apa yang kalian amati? Ada yang bisa? Ya, apa Mas tadi? Perikanan, pertambangan, wisata bahari, dan hutan mangrove. Ya, itu adalah potensi kelautan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, tadi ada jenis-jenis ikan yang ada di Indonesia. Apa saja? Ya, Tuna dan cakalang. ada tuna, ada cakalang, di mana tuna itu adalah ikan dengan nilai ekonomi yang tinggi ya. Tadi kita mendengar yang namanya ikan pelagis. Apa itu ikan pelagis? Ya, Ikan pelagis adalah ikan yang umumnya beraktivitas di luar permukaan air.
Oh ya, itu ikan pelagis berada di permukaan air. Ciri-cirinya apa, Mbak? Memiliki ciri-ciri hidup secara berkelompok dan seluruh aktivitasnya dilakukan secara bergerombol. Ya, itu adalah ciri-ciri ikan pelagis. Jadi kalau ikan di perairan yang berada di permukaan itu namanya ikan pelagis. Biasanya mereka bergerombol. Tadi ada spesies terumbu karang di Indonesia berapa? Ya, Indonesia memiliki spesies terumbu karang 76%. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan terumbu karang di Indonesia itu besar? Ya, silahkan. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan seluruh perairannya hangat. Ya, jadi terumbu karang itu cocok di daerah air yang hangat. Karena Indonesia itu di daerah tropis sehingga airnya hangat. Nah, jadi cocok untuk terumbu karang. Ikan itu apakah boleh diambil semuanya? Tidak. Ya, diambilnya berapa persen? 80%. Jadi ketika mengambil ikan hanya boleh diambil 80%. Ini adalah beberapa potensi kelautan di Indonesia. Yang pertama ada potensi perikanan ya. Tadi di dalam video kita sudah melihat ada beberapa ikan yang cocok di Indonesia ya. Tadi ada tuna, ada cakalang, dan masih banyak ikan yang lainnya. Nah, hal ini kenapa Indonesia banyak sekali ikan itu disebabkan karena perairan Indonesia ya. Sama seperti terumbu karang tadi. Karena perairan di Indonesia itu hangat. Indonesia terletak di negara tropis sehingga air lautnya itu hangat ya. Kalau air laut hangat berarti cocok untuk terumbu karang. Kalau terumbu karangnya banyak sehingga di situ banyak sekali jenis ikan yang ada di Indonesia ya. Jadi antara terumbu karang dan ikan itu saling berkaitan. Yang kedua itu karena kadar garamnya ya atau tingkat salinitas air lautnya itu cocok untuk ikan. Nah, itu laut di Indonesia. Potensi yang kedua ada wisata bahari. Nah, tadi karena Indonesia itu memiliki panjang pantai nomor 2 di dunia sehingga potensi baharinya sangat besar ya. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang ada di laut ya. Ada beberapa wisata yang mendunia. Contohnya ada Raja Ampat, ada Wakatobi. Nah, itu banyak sekali dikunjungi turis mancanegara. Yang ketiga, ada potensi pertambangan dan energi. Ternyata tambang dan energi itu tidak cuma di darat, di laut juga ada. Hari ini nanti kalian akan mengerjakan LKPD dengan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa manfaat sumber daya ikan dan hutan mangrove di Indonesia? Jadi nanti tolong dijelaskan manfaat ikan dan hutan mangrove di Indonesia itu apa. Yang kedua, apa yang menjadi permasalahan tersebut? Nah, permasalahan perikanan tadi di video sudah ada. Tapi nanti tolong ditambah permasalahan perikanan itu apa, permasalahan hutan mangrove itu apa. Yang ketiga, upaya mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jadi nanti dijelaskan mengatasinya seperti apa. Yang keempat, kita akan mendeskripsikan potensi perikanan dan hutan mangrove di Jawa Tengah. Karena kita berada di Jawa Tengah, jadi nanti dijelaskan hutan mangrove di Jawa Tengah itu yang berpotensi di daerah mana, apakah sudah dikembangkan. Nah, nanti dikerjakan di LKPD, didiskusikan dengan temannya. Itu untuk pengerjaan yang ada di LKPD. Selanjutnya nanti juga membuat sebuah proyek berbentuk peta ya. Jadi nanti membuat peta di kertas karton. Peta apa? Peta persebaran perikanan dan hutan mangrove di Indonesia. Jadi nanti per kelompok menghasilkan satu produk berupa peta. Kriteria penilaian ya. Jadi nanti dalam diskusi ada yang saya nilai ya. Dinilainya berdasarkan tingkat keaktifan siswa. Nanti kalian tanya jawab, menjawab pertanyaan atau bertanya tidak. Nah, nanti akan saya nilai ya. Yang aktif akan mendapat nilai plus. Yang kedua itu terkait penilaian proyek ya. Karena ini
proyeknya peta. Jadi ada beberapa kriteria penilaian peta. Yang pertama, ketepatan dan kelengkapan unsur peta tematik. Yang kedua, kejelasan dalam penyajian peta tematik. Yang ketiga, keindahan peta. Yang keempat, kerapian peta. Jadi itu yang dinilai di proyeknya. Untuk waktu ya, waktu pembuatan peta. Nah, karena di kegiatan inti ini 70 menit, jadi nanti terbagi menjadi dua. Pembuatan peta 35 menit, presentasinya 35 menit. Ya. Waktunya kurang tidak kira-kira dalam membuat peta? Ya, berarti nanti dalam waktu 35 menit sudah harus selesai. Gitu untuk diskusi hari ini. Paham tidak? Paham. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan langsung saja per kelompok membentuk kelompok masing-masing ya, kelompok 1 sampai kelompok 4. Silahkan. Jadi yang nomor 2 ini nanti permasalahannya ya. Kelompok ini dapat ya potensi ikan. Jadi permasalahan ikan di Indonesia itu apa? Nanti dijelaskan ya. Itu diambil dari sumber referensi. Yang kedua, cara mengatasinya seperti apa? Jadi nanti cara mengatasi dari masalah tersebut, permasalah itu diatasi dengan seperti apa? Itu yang nomor 3 ya. Yang nomor 4 nanti cari di Jawa Tengah yang paling banyak potensi ikannya di mana kira-kira, itu nanti juga dicari. Proyek peta yang dibuat sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai ya? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Nah, kalau peta yang dibuat sudah selesai, berarti silahkan peta tersebut ditempel di tempat yang sudah disediakan ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan ditempel di tempat yang sudah kita sediakan. Silahkan. Rafika sudah siap? Sudah. Yang menjadi visitor siapa? Rafika. Yang menjadi penjaga toko? Raden. Pengamat? Maulidia. Oke ya, sudah siap ya. Silakan saling mengunjungi ya. Jadi kelompok 1 mengunjungi kelompok 2, kelompok 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Sekali kunjungan saya beri waktu 5 menit ya. Jadi kelompok 1 ke kelompok 2, 2, 3, 3, 4, 4 ke 1. Paham semuanya? Silakan mulai dari sekarang visitor.
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Tapi dari seluruh pulau yang ada di Indonesia, itu yang paling besar itu ada di Papua. Fungsi hutan mangrove. Fungsinya hutan mangrove itu salah satunya untuk mencegah adanya abrasi atau pengkikisan air laut. Terus fungsinya hutan mangrove ya buat pariwisata. Faktor apa saja yang menyebabkan hutan mangrove ini sulit berkembang di Indonesia? Faktor penghambat itu ada. Hutan mangrove itu ada dua. Satu dari faktor manusia, dan dua itu dari faktor alam. Terus dari faktor alam tersebut apa saja? Dari faktor alam itu contoh kecilnya ya kayak abrasi. Abrasi kan dari air laut ke pantai banyak ombaknya. Wilayah Indonesia itu mempunyai garis pantai ya, tetapi mengapa hanya wilayah tertentu saja yang dapat dilindungi oleh masyarakat? Memang mangrove itu tidak bisa tumbuh di semua tempat karena mangrove itu bisa tumbuhnya di tanah yang berlumpur, air yang tidak terlalu deras, dan topografinya yang landai. Selamat datang di toko kami. Kami menyajikan peta persebaran tangkapan ikan di Indonesia. Persebaran tangkapan ikan di Indonesia sangat banyak. Di antaranya ikan medidihang, ikan tuna mata besar, ikan albacora, ikan cakalang, ikan tuna sirip biru. Ikan medidihang. Permasalahan potensi tangkapan ikan di Indonesia. Illegal fishing, penangkapan dengan bahan yang merusak lingkungan, belum optimalnya budidaya dan perindustrian perikanan di Indonesia. Apa itu illegal fishing? Illegal fishing merupakan penangkapan ikan secara ilegal oleh negara-negara lain. Lalu laut mana yang sering diculik ikannya oleh negara-negara asing? Laut Natuna, Laut Sulawesi, dan Laut Halmahera. Negara mana saja yang mencuri ikan di laut tersebut? Negara Cina, negara Vietnam, negara Thailand. Kan Indonesia termasuk negara maritim. Mengapa Indonesia belum menjadi pemasok ikan tertinggi? Karena negara Indonesia belum mendapat dukungan baik dalam bidang industri maupun permodalannya. Dan produk Indonesia kurang dipercayai oleh negara-negara lain. Bagaimana cara meyakinkan orang luar negeri percaya terhadap produk dalam negeri? Dengan mengiklankan produk Indonesia dengan video produksi perikanan di Indonesia yang higienis. Persebaran hutan mangrove di Indonesia yang paling banyak yaitu di daerah Papua dan Kalimantan. Cara mengembangkan hutan mangrove itu bagaimana? Cara mengembangkan hutan mangrove yaitu melakukan pengeluasan hutan mangrove, menanam kembali hutan mangrove, menguasai dan menjaga hutan mangrove. Di Jawa Tengah di mana saja yang ada hutan mangrove-nya? Ada di Cilacap, Brebes, Pekalongan, Rembang, dan Demak. Menjadi permasalahan dalam persebaran tangkapan ikan di Indonesia, yaitu belum optimalnya pengawasan undang-undang fishing sehingga banyak terjadi illegal fishing, belum optimalnya produksi perikanan budidaya nasional, belum optimalnya PDB, dan belum terkelolanya pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi. Apakah potensi tersebut sudah dimanfaatkan menyeluruh? Belum, karena warga Indonesia belum bisa mengolah potensi ikan di Indonesia, dan pemerintah kurang memberikan dukungan kepada masyarakat dan para nelayan di daerah Indonesia. Apa peran pemerintah dalam pengelolaan potensi tersebut? Memberikan dukungan, memberikan dana, mendirikan fasilitas yang didukung untuk mengelola potensi ikan. Mengapa potensi ikan di wilayah Indonesia
Indonesia Timur dan bagian Indonesia Barat berbeda? Karena suhu yang berada di Indonesia bagian barat dan bagian timur itu berbeda. Dan kedalaman rata-rata bagian barat dan bagian timur juga berbeda. Bagian barat kedalaman rata-ratanya adalah 75 meter dan menyebabkan ikan-ikan yang tersebar di bagian barat adalah ikan pelagis kecil. Dan di bagian timur kedalaman rata-ratanya mencapai 4.000 meter, menyebabkan persebaran ikan yang berada di sana adalah pelagis yang berukuran besar. Tadi antar kelompok sudah saling mengunjungi. Semuanya sudah saling mengunjungi tadi? Berarti sekarang waktunya visitor menjelaskan ke depan kelas, mempresentasikan apa yang dia dapat, ya. Sekarang visitor kelompok 1, silahkan ke depan. Dari kelompok pertama, yaitu peta persebaran tangkapan ikan di Indonesia. Wilayah laut di Indonesia 2/3 dari daratannya. Laut Indonesia memiliki potensi lestari 6,4 juta ton. Karena Indonesia beriklim tropis yang menyebabkan perairannya hangat, menyebabkan Indonesia memiliki ikan yang banyak di Indonesia. Di wilayah bagian barat Indonesia memiliki rata-rata kedalaman laut yaitu 75 meter yang memiliki jenis ikan pelagis kecil. Untuk di wilayah Indonesia bagian timur memiliki rata-rata kedalaman laut 4.000 meter yang memiliki jenis ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang. Kemudian dari kelompok 2, peta persebaran hutan mangrove di Indonesia. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km yang menyebabkan potensi hutan mangrove di Indonesia begitu banyak. Untuk wilayah yang memiliki hutan mangrove terluas di Indonesia yaitu di daerah Papua dan dilanjutkan oleh Pulau Kalimantan. Ada juga yang ada di Jawa Tengah yang memiliki potensi hutan mangrove yaitu Cilacap, Brebes, dan juga Demak. Kemudian dari kelompok 3, saya mendapatkan informasi yaitu permasalahan perikanan di Indonesia yaitu illegal fishing, penangkapan ikan yang merusak lingkungan, dan belum optimalnya budidaya ikan dan perindustrian budidaya ikan di Indonesia. Illegal fishing yaitu penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh negara-negara lain. Laut yang sering dicuri oleh negara-negara lain yaitu Laut Natuna, Laut Sulawesi, dan Laut Halmahera. Adapun negara-negara yang mencuri ikan di Indonesia yaitu Malaysia, Vietnam, Thailand, dan juga Cina. Indonesia termasuk negara maritim. Namun mengapa Indonesia belum menjadi pemasok ikan tertinggi? Yaitu karena tidak ada kurangnya dukungan dari pemerintah untuk budidaya ikan. Dari informasi peta persebaran hutan mangrove di Indonesia, cara pengembangannya yaitu dengan memperluas hutan mangrove, mengawasi dan melindungi hutan mangrove, menanami kembali, dan dikembangkan sebagai tempat wisata. Dan di Jawa terdapat hutan mangrove itu di daerah Cilacap, Pekalongan, Brebes, dan Demak. Sekian dari saya, terima kasih. Dari kelompok 2, peta potensi dan persebaran hutan mangrove di Indonesia, saya mendapatkan informasi tentang penjelasan faktor penyebab rusaknya hutan mangrove secara garis besar. Pertama, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia yang paling dominan penyebab rusaknya hutan mangrove adalah eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove yang sering dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, faktor kerusakan alam yang disebabkan oleh alam adalah yaitu disebabkan abrasi dan hama tanaman. Terus 2, hutan
Pemanfaatan hutan mangrove selain untuk pencegah abrasi, untuk apa saja? Yaitu untuk pariwisata. Dan dari kelompok 3 kami mendapatkan informasi. Pertama, daerah penghasil ikan terbesar di Jawa Tengah yaitu di daerah Cilacap. Dan pengertian illegal fishing. Illegal fishing adalah penangkapan ikan secara besar-besaran dengan ilegal. Pada kelompok 4, peta persebaran hutan mangrove di Indonesia, kami mendapatkan informasi pertama, kenapa Indonesia tidak semua terdapat hutan mangrove? Karena hutan mangrove hanya dapat hidup di daerah berlumpur dan tanah yang landai. Yang kedua, selain untuk mencegah abrasi, hutan mangrove juga untuk apa? Untuk tadi pariwisata. Terus 3, daerah mana saja yang ada di Pulau Jawa yang memiliki hutan mangrove? Pertama, daerah Cilacap, daerah Brebes, daerah Semarang, daerah Demak, dan daerah perbatasan antara Purworejo dan Kabupaten Kulon Progo. Informasi yang diberikan tadi juga cukup bagus sekali ya. Ada perbedaan dengan kelompok 1 ya. Sangat bagus sekali menambah informasi kita semua. Selanjutnya kelompok 3, silahkan. Saya berkunjung ke kelompok 1, mendapatkan potensi ikan di Jawa Tengah, yaitu potensi terbesar berada di Cilacap, yaitu ikan tuna dengan potensi terbesarnya, lalu Purworejo. Dan sudah dikembangkan dalam bentuk BUMD melalui koperasi-koperasi daerah pembentukan ikan. Indonesia Barat dan Indonesia Timur memiliki potensi ikan yang berbeda karena kedalamannya yang berbeda dan kadar garam yang berbeda. Pengaruhnya jenis ikan dan berat berbeda. Seperti contoh ikan madidihang, cakalang, dan ikan tuna mata besar. Di keempat kelompok sudah presentasi di depan kelas, sudah menjelaskan apa yang mereka dapat. Tadi ada beberapa permasalahan perikanan ya. Di sini saya akan menambahkan, tadi sudah dijelaskan sama teman kalian, tetapi ada satu, yaitu sampah ya. Sampah itu juga menjadi masalah baru di Indonesia. Nah, jadi sampah itu banyak yang ada di laut sehingga banyak sekali ikan maupun biota laut itu mengalami punah ya. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita membuang sampah itu dikelola yang benar ya. Jangan membuang sembarangan, akhirnya nanti bisa ke laut. Nah, hal itu menjadikan ikan nanti punah, gitu ya. Selanjutnya tadi hutan mangrove ya. Potensi hutan mangrove di Jawa Tengah tadi sudah dijelaskan sama teman kalian. Sebagian besar di Jawa Tengah itu ada di Pantura ya, atau pantai utara Jawa, itu di Demak, di Rembang, di Brebes dan Pekalongan. Selanjutnya tadi juga sudah ada berpikir kritisnya ya dari kelompok 4 tadi. Indonesia itu kan negara maritim yang luas. Nah, tetapi kenapa belum menjadi produsen ikan terbesar di dunia? Harusnya kan menjadi produsen terbesar. Nah, tapi karena ada beberapa masalah, kurangnya dukungan, nah serta tidak kepercayaan dari negara lain, nah akhirnya kita belum menjadi produsen ikan yang terbesar. Untuk selanjutnya berarti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran sudah kita lakukan. Ada yang bisa membacakan kesimpulan? Oh ya, silahkan. Peran penting dalam perencanaan pesisir hutan mangrove memiliki peran antara lain sebagai peredam gelombang dan angin badai, menjernihkan air, penahan lumpur dan perangkap sedimen, mencegah abrasi dan erosi, serta masih banyak peran lainnya. Kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia dalam keadaan yang memprihatinkan. Ada 2 faktor besar yang menyebabkan rusaknya hutan mangrove di Indonesia, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia merupakan faktor paling dominan penyebab rusaknya hutan mangrove. Ekopolitas yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove sering dilakukan oleh masyarakat. Selain itu,
Juga di dalam hal pemanfaatan lahan yang berlebihan sehingga sering terjadi pembuka lahan baru dengan memanfaatkan lahan yang ditumbuhi hutan mangrove. Ada perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Di Indonesia bagian barat rata-rata kedalaman laut 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Di wilayah Indonesia timur rata-rata kedalaman laut 4000 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Potensi sumber daya maritim Indonesia selain ikan yang tersedia di laut, penduduk Indonesia juga melakukan budidaya ikan terutama di daerah pesisir. 3. Permasalahan kekayaan alam Indonesia berupa ikan banyak diambil nelayan dari negara lain, berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah kita laksanakan sesuai tujuan pembelajaran tadi ya. Permasalahan di LKPD sudah dipecahkan, membuat peta juga sudah, membuat kesimpulan juga sudah. Nah, untuk selanjutnya berarti mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi sudah saya kirim di grup WA, silahkan dibuka, dikerjakan menggunakan Google Form ya. Evaluasi sudah dikerjakan semuanya? Sudah selesai semuanya ya berarti. Nah, selanjutnya berarti saya ingin menginformasikan materi minggu depan yaitu sumber daya pariwisata di Indonesia. Tolong dipersiapkan materi ini untuk minggu depan. Selanjutnya berarti silahkan disiapkan ketua kelas untuk memimpin berdoa ya. Doa mulai. Terima kasih kepada kelas 11 IPS yang luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.